pantai Miami, Florida, Amerika Serikat. Saya mau jelaskan sedikit tentang bagaimana asal-usulnya orang Papua. Nah, jadi kalau kita saat ini berjuang, kita harus tahu itu backgroundnya, baru kita berjuang. Supaya orang mau berargumen dengan kita, orang bisa counter balik dengan dorang. Kalau kita tidak tahu sejarah Papua, dorang klaim dengan dong punya dasar-dasar dan dorang bicara, terus orang tidak tahu, orang bingung, sudah akhirnya kita yang salah. Padahal kita yang punya tanah, kita yang punya nenek moyang punya tanah, dan kita harus tahu dasar itu dulu baru kita bisa counter mereka, karena itu orang petanah, bukan orang petanah. Nah, jadi tanah Papua itu kalau secara geologi itu dulu sama-sama dengan Australia berada di satu benua yang disebut benua Sahul. Jadi benua Sahul ini dulunya sekitar 240 juta tahun lalu itu terhubung dengan Afrika, terhubung dengan Amerika, benua Amerika ini terhubung dengan benua Antartika di selatan, terhubung lagi dengan benua India yang terlepas naik ke utara baku tabrak dengan lempeng Asia. Kita membentuk gugusan pegunungan Himalaya sana di Nepal, puncaknya paling tinggi di sana tuh. Nah, jadi kita ini semuanya dulunya tuh bumi satu benua disebut benua Pangea. Baru nanti benua Pangea ini pecah lagi jadi dua, Laurasia dengan Gondwana. Laurasia ini membentuk benua Asia dan Eropa, sedangkan Gondwana ini yang di bagian selatan ini pecah lagi jadi 5 benua. Jadi benua Afrika, India, Amerika, Antartika, tambah Sahul. Nah, Amerika ini terlepas dari Afrika bagian barat, lari ke Amerika ini sekarang ini. Terus Antartika terlepas dari Afrika bagian selatan, lari ke kutub selatan, sekarang jadi kutub selatan yang jadi es. Dan kemungkinan manusia, makhluk hidup semua di sana mati habis gara-gara dingin. Nah, sekarang di daerah selatan sampai ini orang survei sampai hari ini juga belum ada makhluk hidup di sana. Yang ditemukan yang ada pinguin-pinguin aja, dengan ikan lumba-lumba lah, apalah segala macam. Nah, terus lempeng Sahul ini terlepas dari Afrika bagian timur, terlepas ke arah timur sini, baru nanti naik ke utara lagi, baku tabrak dengan lempeng Pasifik lagi. Dan lempeng Sahul ini yang dulu tinggal di dalam dasar laut ini terangkat naik sampai langsung terhubung dengan Australia. Nah, terhubung itu sekitar 50.000 tahun yang lalu. Baru manusia dan binatang migrasi masuk ke lempeng lempeng Sahul yang bagian utara ini yang terangkat jadi pulau-pulau yang modelnya pulau-pulau karang itu terangkat naik, dan seperti di Raja Ampat dengan di pulau-pulau kepulauan Bismarck di PNG ke sana, Solomon Island, Fiji, sampai Vanuatu. Nah, jadi dulu lempeng Sahul ini, kalau lihat di Google Map itu dia punya perbatasan itu dari bagian Papua ini sampai di laut Pulau Aru, terus lari ke Raja Ampat sampai Halmahera sana. Jadi lihat binatang-binatang yang ada di Halmahera dan Pulau Aru sama dengan yang ada di Papua, sama dengan ada yang di Australia. Jadi batas wilayah orang-orang Sahul ini yang disebut dengan orang-orang Melanesia itu. Jadi nanti ahli antropolog, ahli geologi Inggris ke Prancis ke selalu pada nama dia itu yang kasih nama itu Melanesia itu dari bahasa Yunani kuno melan dan nesos. Melan artinya hitam, nesos artinya pulau. Jadi melan and nesos. Jadi digabungkan jadi Melanesia. Jadi orang-orang Melanesia sebenarnya itu mulai dari Halmahera, Aru, tambah Papua. Ke sana itu lihat, kalau di Google Map dia punya laut, ada perbatasan itu yang dangkal dengan yang dalam situ. Jadi lihat dari binatang-binatangnya kita bisa tahu orang Melanesia punya wilayah sampai di mana. Jadi kalau Indonesia mau kalian bilang orang Malaysia sampai di NTT apa itu omong kosong.
Jadi batas wilayah Melanesia ini mulai dari Australia, Papua, Halmahera, terus ke timur lagi Solomon Island, Vanuatu, Fiji, terus New Caledonia, terus apa? Iya itu wilayah-wilayah Melanesia itu saja, Papua New Guinea dan kita semua itu. Jadi disitulah orang-orang Melanesia. Nanti masuk di 5.000 tahun kemudian baru gara-gara Gunung Meletus pecah di mana-mana, dan waktu itu Gunung Meletus yang paling terbesar tuh yang membentuk Danau Toba itu dia Pukawa itu kan. Sekarang paling dalam. Kapal kemarin tenggelam sana, orang mau cari sampai air mata darat tidak akan ketemu karena masuk ke bawah perut bumi. Dan Gunung Meletus terbesar di dunia itu yang membentuk kawah di Danau Toba sekarang. Jadi batu-batu itu terlempar sampai di Cina, India sana. Nah, jadi bikin panas bumi naik, akhirnya es mencair dan langsung permukaan air laut naik, sudah kasih putus pulau-pulau, membentuk pulau-pulau Melanesia ini terlepas dari Australia. Jadi manusia yang aborigin ini yang pindah di pulau-pulau Melanesia ini. Jadi kita ini nenek moyang semuanya asalnya dari aborigin Australia. Nah, jadi orang Melanesia itu kita ini punya nenek moyang dari aborigin sana, Australia, yang menempati pulau-pulau Melanesia ini. Yang tadi saya jelaskan dari Halmahera sampai di Fiji sana. Itu orang-orang Melanesia itu punya wilayah di situ. Nah, nanti baru orang-orang Cina nih pertama kali orang yang masuk di Papua itu. Nah, orang datang barter cari burung kuning waktu itu. Nah, orang masuk sekitar tahun 400 setelah Yesus lahir, itu setelah Masehi. Nah, jadi orang asing pertama yang masuk ke Papua itu orang Cina. Orang masuk tahun 400 setelah Yesus lahir. Nah, nanti setelah orang Cina, baru dong kasih nama pulau itu apa dengan bahasa Cina, apa Tangki kah, Jangki kah, saya juga tidak tahu. Baru nanti orang-orang Cina, nanti setelah itu baru orang-orang Arab dorang dari Irak, Baghdad sana. Nah, dorang ini yang masuk ke Halmahera sana di Ternate, di Tidore sana. Nah, dorang masuk di situ. Nah, dorang itu tahun 860 setelah Yesus lahir. Dorang masuk di situ baru dorang lihat suku-suku situ baku perang antar suku-suku itu. Jadi dong punya pemimpin-pemimpin di situ, suku-suku namanya Kolano. Itu bahasa Biak bilang Korano itu yang dong bilang raja-raja di situ. Nah, jadi Kolano ini baku perang di situ. Jadi Sultan orang Arab ini dorang tipu dorang untuk kumpul pada jam yang sama. Siapa yang telat berarti siapa yang duluan berarti dia yang jadi pemimpin di situ. Kalau semua sama-sama datang berarti berarti Sultan Tidore yang harus Arab ini yang naik jadi pemimpin di situ. Nah, baru nanti sesuai perjanjian dong datang begini dalam waktu yang semua tepat pada waktunya. Jadi tidak ada yang bisa jadi raja, tidak ada yang duluan karena sama-sama. Nah, akhirnya orang Arab ini yang pimpin dorang. Nah, baru kasih damaikan dorang, baru dong mulai ajar dorang untuk bikin kerajaan di situ, kerajaan Islam di situ. Baru bawa masuk agama Islam, masuk di Ternate Tidore. Jadi kolano ini kan itu sebenarnya orang-orang Biak yang dulu tinggal di situ, orang-orang Papua yang tinggal di situ. Jadi sebelum orang Arab masuk di Halmahera itu orang-orang Papua yang tinggal di situ. Nah, baru nanti dong bentuk kerajaan Islam di situ, baru dong mulai Sultan orang Arab ini dong kasih kawin lagi dengan kepala suku di Ternate, bikin bentuk Kesultanan Ternate lagi, baru ke Bacan bentuk Kesultanan Bacan lagi, terus Jailolo lagi, pergi ke Jailolo kasih kawin dia panah dengan kepala suku di situ lagi, baru dong bentuk Kesultanan Jailolo lagi, itu dong bentuk Maluku Kieraha itu. Baru nanti dari Kesultanan Bacan ini pergi bentukin kerajaan lagi di Raja Ampat itu. Jadi Pulau Misol, Batanta, Salawati, Waigeo. Ini dong bentuk 4 kerajaan ini di Papua ini. Baru dong mulai masuk di situ. Jadi dong klaim dorang punya wilayah itu sudah. Dong sebut dengan
apa. Jadi nanti dong nanti setelah itu kemudian Ternate dengan Tidore baku rebut. Jadi Ternate milik bagian barat sampai di Sulawesi sini. Nah, terus nanti yang udah sebut Uli 5, yang Uli Siwa nih yang bagian timur nih, yang Kesultanan Tidore klaim sampai ke kita sini, sampai lari ke Papua Nugini sana. Nah, baru nanti setelah itu baru Belanda mulai masuk. Spanyol dulu. Jadi orang-orang Tidore ini, Islam ini orang culik-culik anak-anak kecil dari Papua itu bawa, jadi dong punya pasukan di Ternate sana, di Tidore waktu itu dong bawa anak-anak kecil ini, dong bawa untuk budak-budak di sana untuk jadi dong pasukan, karena dong pakai bahasa Tidore bilang papa ua, jadi tidak punya papa, artinya tidak punya orang tua, atau itu dong bilang begitu menurut Ternate, tapi itu bahasa Arab sebenarnya, itu bahasa Arab dari Papua, itu kan bahasa Arab. Jadi buka di Google nanti bisa cek depo arti. Google Translate itu. Jadi Papua ini sebenarnya bahasa Arab, artinya babu atau budak. Nah, karena orang Papua tidak tahu, sekarang bangga dengan kata Papua itu lagi. Nah, jadi kata Papua ini orang-orang Arab itu yang kasih nama. Itu dari bahasa Arab, artinya babu, artinya budak lah. Kita ini babu. Nah, baru nanti orang-orang Spanyol lagi datang, dong kemarin dong lihat orang sama dengan orang-orang di Afrika, dong kasih nama Nova Guinea atau Guinea Baru, karena dong lihat sama-sama mirip dengan orang-orang di Guinea di Afrika sana. Nah, jadi dong kasih nama Nova Guinea. Nanti lagi orang Spanyol lagi, Portugis lagi datang kemari, dong kasih nama itu apa, Papua juga sama dengan bahasa Tidore itu, karena dong dari Ternate sana yang kemari orang Portugis itu. Nah, baru nanti orang Spanyol lagi datang dari Meksiko sini, dorong berlayar ke sana, itu andon lihat Alvaro de Saavedra itu pergi ke sana, kemungkinan dia singgah di pantai utara di wilayah Tambros itu, jadi dia lihat batu-batu yang bekas vulkanik yang gunung meletus yang mengandung emas di situ, makanya dia kasih nama pulau itu pakai bahasa Spanyol Isla del Oro, artinya Island of Gold atau artinya pulau emas. Nah, dia pulang kasih nama itu, jadi orang-orang Eropa lagi mulai berlomba-lomba mau cari pulau emas itu. Nah, terus nanti habis Spanyol, baru nanti Belanda dengan Inggris lagi. Tahun 1828 dong bikin perjanjian London di Inggris, bulan Agustus tanggal 24. Dengan Jerman, dong baku bagi pulau itu. Belanda, Inggris, Jerman dong baku bagi pulau itu jadi 3. Lewat perjanjian London. Baru nanti Belanda klaim bagian timur berdasarkan Sultan Tidore punya klaim. Baru bagian barat, baru nanti bagian timur sana sudah Inggris dengan Jerman baku bagi. Jerman pegang utara, don sebut Jerman New Guinea. Belanda pegang bagian barat kita nih, Jerman sebut Nederland New Guinea. Baru Inggris pegang Papua New Guinea bagian selatan, don sebut dengan British Papua. Nah, tinggal nanti sampai tahun 1941 Jepang datang kemarin, kikis don semua minggir dari pesisir utara itu. Dorong minggir, terus nanti baru don bentuk sekutu lagi kembali, baru don pukul Jepang keluar dari situ. Nah, terus don bentuk PBB di sini, baru don mulai persiapan untuk PBB sudah dibentuk, don bentuk piagam PBB pasal 73 untuk pemberian kemerdekaan bagi wilayah-wilayah yang belum punya pemerintahan sendiri. Jadi Indonesia juga waktu itu tidak punya pemerintahan sendiri. Kita Papua lagi, apalagi waktu itu tidak ada pemerintahan berlangsung di situ. Orang Papua juga tidak tahu apa lurah RT, tidak tahu. Makanya Belanda persiapan Papua untuk dimasukkan ke dalam daftar dekolonisasi. Belanda masukkan Indonesia juga, dan sebut Nederland New Indies dan Torang Nederland New Guinea. Nah, jadi sambil itu Belanda masukkan Papua di daftar dekolonisasi di PBB sama-sama dengan Indonesia. Nah, baru karena Jepang kasih tinggal senjata buat Indonesia waktu itu, dan tentara PTK itu hantam Indonesia, Jepang dorang hantam Belanda itu kan sudah. Akhirnya Amerika ini ikut bermain waktu itu. Amerika paksa Belanda untuk kasih kemerdekaan buat Indonesia. Nah, tapi waktu itu Amerika jadi tahun 49 bentuk KMB. Sebelum tahun 49 Belanda mau persiapan dekolonisasi Indonesia. Nah, itu yang disebut dengan Nederland Indies. Ini orang bentuk negara federal waktu itu
di konferensi Malino. Sedangkan Papua waktu itu Nederland New Guinea tidak dimasukkan dalam di konferensi Malino. Papua tidak masuk di dalam Nederland Indies, itu tidak ada. Nah, nanti di perjanjian Linggarjati juga itu lebih dong batasi Indonesia cuma 3 wilayah saja, Sumatera, Jawa dan Bali saja. Jawa dan Madura itu saja. Nanti ke konferensi Malino tahun 46 lagi baru orang kasih kemerdekaan buat wilayah-wilayah Indonesia bagian timur ini dengan barat semua jadi satu dan persiapan untuk negara federal itu Indonesia itu. Baru nanti ke kerjasama Pasifik Selatan ini baru nanti tahun 47 dan bentuk perjanjian Canberra di Australia untuk pemberian kemerdekaan bagi wilayah Pasifik. Di dalam itu orang atur termasuk Papua ini, Nederland New Guinea gabung dengan wilayah negara-negara Pasifik sini. Nah, nanti di tahun 47 orang persiapan itu kemerdekaan buat wilayah Pasifik. Nanti tahun 49 Belanda dapat tekan dari Amerika, akhirnya Belanda kasih kemerdekaan buat Indonesia. Nanti di konferensi meja bundar di Belanda baru Belanda berikan kemerdekaan Indonesia dalam bentuk negara federal, yaitu Republik Indonesia Serikat itu. Indonesia mau ngotot untuk Papua, tapi Belanda bilang kalau mau ngotot berarti Belanda tidak mau kasih kemerdekaan. Akhirnya dong terima dong kemerdekaan hanya sampai di Maluku saja. Nah, tapi dalam bentuk negara federal. Nah, jadi setelah itu tahun 49 dikasih di dong punya Belanda serahkan dong punya konstitusi negara RIS itu tanggal 27 Desember tahun 49, baru nanti tanggal 29 Desember Belanda serahkan konstitusi untuk negara Nederland New Guinea itu. Jadi dua negara ini terpisah, ada konstitusinya, ada konstitusi untuk negara Republik Indonesia Serikat dengan konstitusi untuk negara Nederland New Guinea. Jadi negara NNG dengan RIS ini dua negara yang berbeda, makanya dimasukkan di daftar dekolonisasi di PBB tahun 50. Dua wilayah ini kan berbeda. Nanti setelah dorang sudah merdeka tahun 50, dorang bikin undang-undang tolak hasil KMB. Nah, baru sekarang dorang mau klaim bilang berdasarkan hasil KMB Belanda harus serahkan Papua itu bahasa serahkan tidak ada, omong kosong. Yang ada bilang 1 tahun baru kita diskusi, tapi belum 1 tahun lagi Indonesia sudah tolak hasil KMB. Berarti sama saja Indonesia kok sudah ludah itu, ludah KMB baru kok menjelatakan kembali. Nah, secara hukum ya kok sudah tolak, berarti otomatis Belanda tidak mau diskusi dengan Indonesia mengenai Papua setelah 1 tahun kemudian. Karena belum sampai 1 tahun Indonesia sudah tolak hasil KMB, rubah negara RIS jadi NKRI itu. Nah, akhirnya Belanda tetap fokus pada posisi hukum internasional bahwa Indonesia sudah tolak itu, jadi 1 tahun kemudian tidak perlu diskusi dengan Indonesia. Belanda tetap fokus untuk persiapan kemerdekaan Papua. Nah, nanti Indonesia jengkel, baru Vietnam mulai bikin komunis di situ. Indonesia lagi mulai lihat, Indonesia lagi mulai bikin komunis di Indonesia. Nah, jadi di dalam data di White House punya nih dari Gedung Putih dong punya keterlibatan membiayai Indonesia punya komunis di tahun 50-an. Strateginya untuk tekan Belanda keluar Papua lagi. Nanti Amerika yang persiapan itu semua. Nanti tahun 60 PBB keluarkan resolusi PBB nomor 1514 untuk pemberian kemerdekaan bagi wilayah itu. Nah, makanya tahun 61 Belanda langsung segera bentuk parlemen Papua, sidang, tetapkan atribut negara, nah langsung proklamasi negara Papua di situ 1 Desember dan Indonesia tidak terima. Indonesia bikin negara Indonesia jadi komunis, tambah lagi. Terus Amerika gara-gara hilang tambang di Kuba tahun 60, jadi tahun 59 jadi dong cari lahan baru ya, dong punya data yang dulu dong punya itu perusahaan minyak di Sorong yang GPM Nederland New Guinea Petroleum Maskapai itu Rockefeller di New York punya saham paling besar situ. Dan dia punya peta ada yang dulu tahun 36 Jiandosi naik survei kan, dia punya saham sih, jadi dia tahu ada aset situ. Jadi Kuba tutup, langsung dia fokus ke sana. Jadi dia suruh Forbes Wilson di Jakarta pura-pura gandeng perusahaan Belanda di Kalimantan, baru dong pergi survei. Survei itu sudah lihat, sudah dong mulai bermain tuh kasih John Kennedy. Terus John Kennedy paksa Belanda keluar gara-gara Indonesia komunis. Bahasanya begini,
Jadi Belanda juga tidak tahu. Belanda pikir ya karena komunis lagi, jadi sudah Belanda kasih Papua saja ke Indonesia. Jadi Papua ini tumbal dari politik itu, perandingan itu. Jadi Papua persiapan negara itu semua dimain semua. Akhirnya gagal dan tantangan perjanjian New York. Nah, tapi Belanda dengan Amerika dengan Indonesia sama-sama tipe Belanda. Bikin perjanjian New York dengan perjanjian Roma ini dan rancang di Virginia situ. Nah, baru dan tanda tangan perjanjian New York bulan Agustus, September baru dan tanda tangan perjanjian Roma di Roma. Nah, di perjanjian Roma ini isinya bahwa Indonesia pegang Papua 25 tahun saja. Mulai 1 Mei 63 sampai 1 Mei 88. Tapi sampai 1 Mei 88 dan tinggal perpanjang terus. Pura-pura dengan orang Papua belum mampu, padahal don sendiri yang itu. Jadi dalam perjanjian Roma itu Amerika bukan Belanda yang kasih uang 30 juta US dollar untuk pembiayaan sejak tahun 63. Jadi uang 30 juta US dollar ini pemerintah Belanda yang kasih untuk pembangunan selama itu. Itu yang dulu Soeharto naik, Soeharto pakai dana itu dan disebut dengan FANDU itu, Fund United Nation donation donator for West Irian itu, FANDU itu. Dana itu yang dipakai untuk itu, tapi Soeharto berubahkan dana itu tidak bangun Papua, dia bikin Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, dia pakai uang itu untuk bangun seluruh Indonesia. Padahal itu uang yang Belanda kasih itu sebenarnya untuk Papua. Nah, sampai tahun 65 Soekarno keturun, sudah Soeharto naik, dia lanjutkan dana itu 30 juta dolar itu tidak tahu. Katanya di dalam Repelita dia mulai pakai uang itu bangun bandara dengan pelabuhan di Papua, padahal itu peninggalan semua. Nanti orang Papua demo merdeka baru tahun 2000 baru dong bangun bandara, pelabuhan di Papua yang sekarang ini lagi ramai sampai bikin jalan apalah, Jokowi bilang jalan Trans Papua lah apa itu semua dari belakang. Nah, jadi orang bermain sampai tahu PPR juga Amerika yang bermain, jadi dong biarkan saja Indonesia masuk pegang Papua supaya Indonesia bisa kasih jaminan untuk Amerika pegang itu tambang di Freeport itu. Itu dong kerjasama dengan Jepang yang membiayai itu pembangunan Freeport. Dia bangun di hutan-hutan di Papua dari tahun 67 tuh, 69 ke 68an. Nah, jadi disitulah dong bermain. Jadi Indonesia sekarang politik kontrol orang Papua terus tekan orang untuk selalu harus dibawa, jangan lebih. Ada yang mau jadi bisnismen juga dong. Contoh dari Hendro Priyono bahasa kan bilang kenapa Jokowi izinkan dong bikin stadion, nanti dianggap orang sudah mampu. Wah, berarti bahasa itu berarti orang maunya tinis orang terus supaya orang tetap bodoh begitu saja, supaya dong bisa kontrol orang. Jadi dong bahasa nanti mau kampanye di mana-mana di seluruh dunia, wah orang Papua belum bisa berpemerintahan sendiri kok. Jadi tetap masih harus dibawa orang. Jadi orang pertahankan status quo Papua itu. Indonesia yang mau pertahankan sampai hari ini. Jadi orang Papua mau sekolah di luar, orang bermain tidak kasih anggaran apa. Sekarang anak-anak banyak kuliah di Amerika jadi gelandangan di sini gara-gara tidak ada dana. Menteri Keuangan pura-pura bilang dana sudah kasih, gubernur bilang tidak ada dana. Nah, jadi itu semua politik untuk tetap pertahankan orang Papua. Jadi status quo tidak berubah. Untuk punya pemerintahan sendiri itu Indonesia tidak akan persiapan. Jadi orang Papua mau sekolah dokter kah, profesor kah, kalau sekolah yang pentingnya juga pasti pulang ke Papua kok lepo. Jadi dong akan politik itu untuk sambil orang buka pemekaran supaya ambil datang tambah banyak. Nah, jadi dong bisa kuasai itu Papua lagi. Orang Papua tiap hari malam di mana mati-mati lagi, masuk rumah sakit lagi mati, tambah populasi. Jadi sesuai dengan data sensus dari UPM 4B itu tahun 2000 tuh 2000 berapa tuh yang UPM 4B dibentuk 2008 nggak itu SBY punya itu. Don sensus ternyata orang Papua cuma 600.000. Sedangkan data sensus yang BPS punya katanya 2 juta. Padahal omong kosong. Sekarang lihat orang Papua di sana di lapangan, mana bisa banyak itu kah, atau hampir sekarang yang kuasai sampai semua Papua itu. Nah, jadi sekarang orang berjuang kembali untuk klaim kemerdekaan Papua yang 1 Desember itu. Bukan yang 1 Juli atau 14 Desember ke, atau 27 November ke, atau yang 19 Oktober dan proklamasi tahun 2000 kemarin 2000 berapa 8 kah NRVB orang. Jadi sekarang orang jangan bikin yang baru, kita
pakai yang lama sudah ada untuk kita gugat dekolonisasi Papua. Jadi kita tidak perlu minta untuk referendum. Ke referendum baru nanti orang yang punya KTP seluruh Papua bisa ikut nanti. Kalah seperti New Caledonia, kalah seperti Skotlandia ada orang. Karena semua yang punya KTP di situ boleh ikut. Kok mau larang di mana? Nah, jadi tidak ada politik bilang mau referendum atau mau tuntut pelanggaran HAM baru merdeka, tidak. Orang tuntut dekolonisasi Papua ini. Dan sudah pernah ada dan sudah punya negara, kita hanya minta untuk kembalikan administrasi saja. Yang Indonesia pegang, kembalikan kepada kita orang Papua. Jadi itu akan paksa di PBB lewat negara-negara. Indonesia dengan PBB harus tunduk pada pegang PBB pasal 73. Indonesia kirim pasukan invasi militer tahun 61 rebut Papua, itu orang melanggar pegang PBB. Karena Papua punya negara, ke Papua sudah ada daftar dekolonisasi. Nah, berarti Indonesia mau klaim bilang PBB ikut campur urusan Papua, PBB melanggar pegang PBB, sebenarnya Indonesia yang salah melanggar pegang PBB pasal 73. Dan referendum yang Doro bikin di Papua tahun 69 itu lewat perwakilan itu salah, itu melanggar pegang PBB juga. Nah, referendum namanya self determination, itu semua orang punya hak, tidak boleh dibatasi. Kalau dibatasi itu bukan namanya self determination atau penentuan nasib sendiri. Jadi itu berarti orang melanggar pegang PBB pasal 1 juga, pasal 1 ke pasal 2 ke saya lupa itu. Jadi tentang self determination Indonesia salah melanggar. Indonesia dan PBB sama-sama karena kepentingan Amerika. Nah, jadi PBB salah, Indonesia salah. Jadi orang Papua punya hak. Jadi orang sekarang klaimnya itu dekolonisasi Papua. Jadi kalau yang bicara referendum itu berjuang untuk tuntut referendum itu orang buta, tidak tahu hukum internasional. Jadi bicara HAM itu suruh LSM yang kampanye HAM itu. Jadi orang yang bicara politik Papua merdeka harus fokus pada kemerdekaan 1 Desember. Kita tuntut kembali itu. Administrasi itu harus dikembalikan kepada kita orang Papua. Jadi sampai di situ kita West Papua Liberation Organization akan fokus pada dekolonisasi Papua. Kita akan kampanye seluruh dunia kasih jatuh Indonesia dengan pegang PBB pasal 73 dan resolusi PBB yang memasukkan Papua di dalam daftar dekolonisasi itu resolusi 448. Jadi Indonesia melanggar 2 hukum ini. Selesai sampai di mana Indonesia mau bertahan sampai di mana juga kebenaran akan membuktikan itu. Seperti di Alkitab bilang di Yohanes 8 ayat 23 ke 32 kan bilang kebenaran itu jika kau tahu kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Jadi ketika orang Papua tahu kebenaran ini itu maju terus, tidak akan mundur lagi. Jadi kalau masyarakat Papua ini tahu dasar hukum ini, ikut kita rame-rame gugat. Jadi tetap merdeka, jangan takut, maju karena kita benar, kita punya hak atas tanah Papua. Bukan Indonesia, bukan Amerika, bukan Belanda, bukan bangsa asing yang punya hak atas tanah Papua, tapi kita orang Papua yang punya hak. Jadi kita tuntut wajar saja. Jadi sampai di situ West Papua Liberation Organization (WPLO) tetap maju untuk dekolonisasi Papua. Terima kasih. Merdeka.